Jadi gini, tahun 2025 ini rasanya seperti melihat dua dunia yang berjalan bersama, tapi tidak pernah saling memahami. Dunia ya, ayo jaga bumi, kurangi sampah, reduce, recycle. Yang satu lagi berkata, tolong lindungi produk lokal, lindungi UMKM, lindungi tenaga kerja dalam negeri. Dan di tengah dua suara itu, kita semua berdiri. Terus condong kemana? Dua-duanya sama-sama benar. Dua-duanya juga sama-sama baik. Dua-duanya juga sama-sama penting. Tapi ketika dua kepentingan bertabrakan, maka yang muncul adalah polemik. Polemik ini makin memanas kembali jadi topik nasional. Soal UMKM lokal yang terancam mati dan soal negara yang merasa perlu turun tangan. Di puncak perdebatan itu, ada pernyataan keras dari Purbaya Yudhisadil. Beliau bilang, barang bekas impor ilegal itu akan tetap ilegal. Ya, meskipun para pedagang itu mampu untuk membayar pajak. Tapi kalimat itu justru menjadikan sebuah permasalahan. Ada pasar yang diperiksa, ada balas pendapat yang dibongkar. Ada pasar yang merasa sedikit resah, dan ada beberapa pabrik lokal yang merasa sedikit lega. Dan ada netizen yang seperti biasa menjadi komentator paling produktif di Republik ini. Oke, yang menarik adalah polemik ini bukan hitam putih. Pedagang keriting berkata, kami mencari nafkah bukan untuk merugikan siapa-siapa. Disinilah letak masalahnya. Semua punya kepentingan, semuanya punya kebenaran, dan pastinya semuanya punya alasannya masing-masing. Dan seperti biasa, yang kalah adalah yang tak bersuara. Para pekerja pabrik, penjual kecil, bahkan para pembeli yang menginginkan baju yang layak dengan harga yang murah. Oke, dilihat dari perspektif ekonomi konvensional, pasar itu sederhana saja. Jika ada permintaan, maka ada penawaran. Harga murah, konsumen akan datang. Produk menarik, pasar akan bergerak. Selama ada yang membutuhkan dan ada yang bisa menyuplai, maka bisnis akan tetap hidup. Oleh karena itu, thrifting dianggap wajar, memperdagangkan barang bekas dianggap efisien, distribusi pakaian dari luar negeri pun dianggap sebagai solusinya. Konsepnya gini ya, pasar bebas akan menemukan jalannya sendiri. Nah, itu masalahnya. Jalan itu seringkali melewati batas hukum, mengabaikan kebersihan, mengorbankan UMKM lokal yang terus membeli bahan baku dengan harga mahal dan membuat persaingan tidak lagi adil. Inilah saatnya kita sadar, efisiensi seringkali bertentangan dengan keadilan. Oke, sekarang kita melihat dari perspektif etika bisnis Islam. Islam tidak hanya membahas soal untung dan rugi, tapi Islam membahas tentang keberkahan, kejujuran, dan keadilan. Adapun 4 prinsip utama dalam etika bisnis Islam. Yang pertama, halal dan thayyib, di mana asal barang itu jelas, bersih, dan tidak melanggar aturan. Lalu, bagaimana dengan barang itu? Kan tidak haram. Justru itulah masalahnya. Karena kita tidak tahu itu masuknya secara legal atau ilegal, sudah melewati standar higienis atau belum. Yang kedua, amanah dan transparansi. Penjual harus jujur. Barang bekas impor yang diatasnamakan barang turun gudang atau donasi itu haram untuk diperjualbelikan. Dan yang ketiga, tidak merugikan. Kalau barang thrifting ilegal ini bisa mematikan UMKM produk lokal, maka ini bisa disebut dengan kategori merugikan. Dan yang terakhir adalah maslahah atau kemanfaatan. Bisnis itu harus memberikan sebuah kemanfaatan, bukan hanya untuk si penjual saja, tapi juga untuk masyarakat. Dengan prinsip ini, Islam sebenarnya menjadikan jalan tengah. Thrifting boleh, asal legal, bersih, dan tidak merugikan orang lain. Islam tidak menolak daur ulang, akan tetapi Islam menolak ketidakadilan yang dibungkus rapi dengan kata murah. Di sini kita mulai melihat gambaran yang lebih luas. Polemik thrifting bukan hanya tentang murah versus mahal, fintech versus lokal, impor versus UMKM. Tapi ini tentang bagaimana sebuah negara menjaga ekosistem ekonominya, tentang bagaimana masyarakat belajar memilih secara etis, tentang bagaimana setiap tindakan kecil kita, ya termasuk beli baju, memiliki dampak ke belakang. Daur ulang itu penting, melindungi UMKM juga penting. Keduanya bukanlah musuh, yang membuat mereka bertabrakan adalah ketidakjelasan aturan. Jika aturan jelas,
ketika impor legal diperketat, ketika UMKM diperkuat, ketika thrifting diarahkan ke jalur yang bersih, aman, dan terpantau, keduanya bisa hidup berdampingan. Karena pada akhirnya, polemik thrifting 2025 sedang mengingatkan kita bahwa ekonomi bukan cuma soal uang. Ekonomi adalah soal manusia, soal nilai, soal keadilan, dan bagaimana cara kita merawat rumah kita, yaitu negara Indonesia. Dan kadang, pilihan sesederhana membeli baju bekas itu bukan cuma pilihan gaya, itu adalah kenyataan. Kita sedang berdiri di pihak mana dalam sistem ekonomi. Kecil buat kita, tapi besar bagi mereka yang menggantungkan hidup pada industri ini, dan sangat besar untuk masa depan negeri ini. Both with the fans.